Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu, kondisi sekolah aman-aman saja Bu? Ini kondisi sekolah kondisi. Alhamdulillah. Bangunannya terasa bagus, bersih, alhamdulillah Bu. Kondisi SMA sekarang itu udaranya sejuk di tengah hutan gitu ya, di tengah banyaknya pohon-pohon gitu. Iya, sabun. Iya. Gini Bu, saya kesini dalam rangka pendampingan sekolah binaan tentang rapor pendidikan tema Bu. Kira-kira ada tidak Bu yang bisa Ibu ceritakan tentang capaian satuan pendidikan yang Ibu pimpin dalam rapor pendidikan? Terima kasih. Kalau rapat pendidikan ini secara umum ya, alhamdulillah melalui hasil identifikasi, refleksi dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang 2025, terutama yang 2024 sampai 2025 itu secara umum mengalami peningkatan walaupun ada sebagian indikator yang nilainya menurun. Itu mungkin dari ini kami sangat bersyukur sekali adanya rapor pendidikan itu karena ini bisa memperbaiki kerja sekolah. Jadi dari rapor pendidikan kita bisa melihat apa yang harus betul-betul dibenahi dengan segera sehingga kami bisa menganggarkan itu, membuat rencana anggaran, rencana kegiatan itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berbasis data Bu ya? Yes. Nah, selanjutnya kira-kira ada tidak Bu perbedaan antara hasil capaian tahun ini dengan tahun yang sebelumnya? Ya, seperti yang tadi dikatakan sebelumnya bahwa dari tahun 2024 sampai yang kemarin hasil yang 2025 ini ada perubahan. Kalau 2024 itu di kualitas pembelajaran masih sedang warnanya kuning, dan untuk tahun 2025 alhamdulillah sudah hijau semua, sudah baik semua sudah predikatnya sudah baik semua. Iya, untuk ada peningkatan SMA secara umum. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira ada faktor-faktor yang mungkin menyebab terjadinya pencapaian bisa naik gitu Bu, sehingga semuanya menjadi baik, ada nggak faktor-faktornya apa saja? Iya, kalau untuk meningkatkan kan dulu di yang 2024 itu kami identifikasi bersama-sama, analisis bersama-sama, membuat refleksi untuk bagaimana cara membenahinya, melihat akar masalahnya apa gitu kan ya. Jadi dari akar masalah itu kami membuat suatu program untuk meningkatkan, terutama kemarin itu di numerasi apa dan di kualitas pembelajaran yang menurun. Bagaimana kami membuat suatu program sesuai dengan akar masalah yang kami temui, sehingga ada peningkatan hasilnya pada tahun sekarang. Nah, ketika Ibu membuat program yang sudah masuk ke dalam anggaran dan sebagainya, kira-kira bagaimana cara Ibu agar bisa melibatkan guru, siswa, dan warga sekolah lainnya untuk menyukseskan program tersebut dari awal? Kan berdasarkan hasil identifikasi itu kan apapun kegiatan yang ada di sekolah itu pasti melibatkan semua pihak, begitu guru, siswanya maupun orang tua mungkin di rumah untuk membimbing siswa. Dan kalau letakkan masalah itu rata-rata bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi guru, berarti kan kita harus kerjasama dengan guru, di mana guru itu juga harus meningkatkan kompetensi siswa. Jadi selalu dari guru ke siswa, kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi siswa itu tidak hanya dari guru, perlu juga bimbingan orang tua dari rumah. Jadi perlu kerjasama dari berbagai pihak, termasuk juga dari mungkin dinas pendidikan, dari Bapak memberikan bimbingan untuk bagaimana kami membuat program untuk meningkatkan indikator-indikator yang masih lemah yang perlu segera dibenahi. Ya. Bisa diberikan contoh Bu, kira-kira program untuk peningkatan kualitas guru itu misalkan apa saja? Apakah ikut MDMP atau bagaimana? Ya, untuk terutama untuk kualitas pembelajaran yang tahun kemarin masih sedang, dan sekarang alhamdulillah sudah warnanya sudah hijau, ada perbaikan. Dan berdasarkan hasil temuan kemarin, akar masalahnya adalah di mungkin kompetensi guru
peningkatan kompetensi guru misalnya melalui POMEL, MGMP tadi, kemudian juga melalui workshop yang berkenaan dengan akar masalah yang emang harus segera dibenahi. Ya, seperti kemarin sudah bagaimanakah membuat model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa bisa aktif atau kreatif di kelas. Jadi itu kadang sehingga juga siswa bisa belajar dengan